Shalom, perkenalkan nama saya Alandes Manurung. Kali ini saya membuat video ini ingin membahas suatu topik yang menurut saya menarik, yaitu tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Kristen dan IT, ilmu teknologi informasi. Nah, di mana kali ini pembahasan saya di video ini akan membahas tentang strategi pembelajaran pendidikan agama berkolaborasi dengan ilmu teknologi informasi. Tentunya ini sangat menarik. Mengapa? Karena di saat ini banyak pembelajaran yang harus berkolaborasi dengan IT, khususnya juga dengan pendidikan agama Kristen. Dan banyak hal yang harus diketahui oleh khususnya pendidik agama Kristen sehingga dapat mengkolaborasikan strategi pembelajaran dengan ilmu teknologi informasi. Untuk itu, dalam video ini saya akan berbagi sedikit info tentang bagaimana kita mengkolaborasikan strategi pembelajaran dengan ilmu teknologi informasi. Pembahasan yang pertama, kita akan melihat apa sih pengertian strategi pembelajaran itu. Nah, di sini kita akan melihat menurut ahli tentang strategi pembelajaran. Ada menurut Gerard and Ellie mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah beberapa cara yang digunakan untuk menyampaikan metode pembelajaran dalam suatu lingkungan kegiatan pembelajaran tertentu. Nah, di sini salah satu pendapat para ahli tentang strategi pembelajaran itu sendiri. Tapi kita mau kupas salah satu dari strategi pembelajaran, yaitu contoh jenis dari strategi pembelajaran, yaitu adalah metode. Kita tahu banyak metode yang bisa kita terapkan di strategi pembelajaran dalam menyampaikan pembelajaran itu sendiri. Tentunya kita juga tahu seperti metode salah satunya diskusi, metode tanya jawab, metode kelompok, dan itu adalah bagian dari strategi pembelajaran. Nah, sekarang kita akan bahas lagi salah satunya metode yang saat ini sedang digunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Tentunya kita tahu bahwa saat ini kita mengalami masa pandemi. Demikian juga kegiatan pembelajaran juga harus menyesuaikan proses belajar dengan masa pandemi saat ini. Jauh. Nah, dalam hal ini banyak metode-metode yang kita bisa gunakan sehingga pembelajaran yang tadinya kita gunakan secara tatap muka dan sekarang berubah menjadi online, itu membutuhkan pengolahan metode yang cukup baik dan cukup tepat, sehingga apa yang diberikan melalui online, pembelajaran yang diberikan melalui online tidak akan menjadi boring ataupun membosankan. Orang pendidik pasti tentunya akan memberikan sebuah tugas kepada peserta didiknya. Nah, dalam hal ini kita akan mengkolaborasikan strategi pembelajaran dengan ilmu teknologi informasi itu sendiri. Nah, misalnya seorang guru ingin mengetahui bakat minat anak yang Tuhan karuniakan atas mereka. Dalam pembelajaran ini tentunya pembahasannya adalah talenta, tentang talenta yang Tuhan berikan kepada peserta didik. Nah, untuk bisa kita mengetahui talenta anak tersebut, maka metode yang digunakan banyak dan bisa memilih juga aplikasi-aplikasi yang ada di Play Store tentunya.
Misalnya seperti TikTok. TikTok juga bisa digunakan sebagai metode pembelajaran untuk kita bisa melihat talenta peserta didik kita. Tentunya dengan durasi yang tidak lama, tetapi kita bisa melihat poin dan tujuan pembelajaran yang mau kita capai. Dan juga kita juga bisa melihat dari YouTube ketika mereka mengcover lagu, dan di situ kita bisa menilai bahwa ada talenta yang Tuhan berikan kepada peserta didik itu, sehingga kita lebih lagi luas mengelola aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia dengan menjadi aplikasi yang berguna secara positif, bukan hanya untuk sebagai hiburan saja, tetapi benar-benar dapat dikolaborasikan sebagai pembelajaran dan juga sesuai dengan yang disukai oleh peserta didik. Nah, ada lagi aplikasi-aplikasi yang bisa mendukung untuk kita bisa melihat talenta anak didik kita. Seandainya kita membahas sebuah pembelajaran tentang talenta, bahwa Tuhan memberikan kita setiap talenta yang harus dikembangkan sehingga itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, kita bisa memakai aplikasi-aplikasi dan menganjurkan peserta didik kita, mungkin bisa juga melalui seperti KidMaster, atau bisa juga melalui Zoom, dan bisa juga melalui WA yang simple. Dan kita akan melihat bahwa selain dia memiliki talenta, dan juga mereka memiliki kemampuan untuk mengelola IT dari yang sederhana. Tentunya di masa seperti saat ini, peserta didik kita tidak asing dengan nama-nama aplikasi tersebut. Nah, di sini adalah bagian dari kolaborasi strategi pembelajaran dengan teknologi informasi, sehingga kita seorang pendidik dapat lebih luas lagi dan dapat lebih lagi melihat bahwa kita bisa menerapkan strategi pembelajaran itu dengan kapasitas dan kondisi yang disukai oleh anak, sehingga pembelajaran itu mudah untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, dari semuanya ini tentunya kita sebagai pendidik, khususnya pendidik guru agama Kristen, juga harus lebih belajar lagi tentang menggunakan IT, sehingga kita pun bisa semakin lagi lancar dan juga semakin lagi bisa lebih menikmati tentang kolaborasi antara strategi pembelajaran PAK dengan ilmu teknologi informasi, karena hal ini sangat membantu kita sebagai pendidik untuk melihat selain daripada kapasitas daripada peserta didik kita, tentunya kita akan bisa juga melihat sejauh mana hal yang kita ajarkan itu sampai kepada peserta didik kita. Untuk itu, jangan sampai karena kita sebagai guru agama, kita menutup mata terhadap perkembangan-perkembangan teknologi yang begitu cepat dan maju. Karena pembelajaran agama Kristen juga sangat dan teramat bisa berkolaborasi dengan ilmu teknologi informasi, karena semua ilmu ini akan saling mendukung dan sangat-sangat diperlukan di masa saat seperti saat ini. Tentunya dengan pengawasan dari guru dan orang tua. Bukan berarti kita menjauhkan anak dari pembelajaran, tetapi kita mengkolaborasikan sehingga minat belajar dari anak itu tetap terjaga dan mereka juga bersemangat untuk mengikuti pembelajaran.
Nah, demikian video yang saya buat kali ini. Kita mulai belajar dari hal-hal yang kecil dulu ya, yang sederhana, sehingga kita bisa lebih lagi mengeksplor apa yang kita mau lakukan dalam mengelola pembelajaran, khususnya kita sebagai seorang pendidik harus bisa mengeksplor apapun itu sehingga pencapaian dan tujuan pembelajaran itu tepat dengan sasaran, tepat dengan goal yang ingin dicapai. Nah, demikian video yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar dan jangan lupa untuk membagikan video ini sehingga banyak orang yang bisa melihat dan menjadi berkat. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. God bless you.